Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Jemaat GPB Oceana. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 6 ayat yang 12-14. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 3 bait yang pertama, Kami Puji dengan Riang. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami menghadap-Mu ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas hari yang baru serta juga nafas kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami telah diberikan istirahat yang cukup dan tentunya berguna bagi jiwa dan juga raga kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan menjalani aktivitas dengan penuh sukacita-Mu, dalam kebenaran-Mu dan juga dalam kekuatan-Mu. Dan kami yakin bahwa semua perkara dapat kami tanggung karena Engkau beserta aku. Ya Tuhan, sebentar kami juga ingin mendengarkan renungan-Mu. Kiranya renungan pagi hari ini dapat berguna bagi setiap hamba-Mu hari lepas hari. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 12-14. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pada pagi hari ini adalah jagalah ucapanmu. Seorang yang tidak dapat menjaga mulutnya digambarkan sebagai orang jahat. Mengapa demikian? Karena hatinya jahat. Hati yang jahat bisa disebabkan oleh iri hati, dikhianati, dikecewakan, disakiti, dan juga sebagainya. Dampaknya keinginan berbuat kejahatan kepada sesamanya. Niat jahat yang ditekankan dalam bacaan ini adalah mulut yang serong. Artinya, mampu membuat keonaran serta pertengkaran. Orang tersebut bukan hanya jahat, tetapi juga tidak berguna. Jahat karena perkataannya mampu membunuh karakter sesamanya. Pembunuhan ini lebih jahat dari pembunuhan fisik. Bagaimana kita menghadapi orang yang seperti ini? Banyak orang menjauhi dan tidak ingin bergaul dengannya. Mereka tentu akan disingkirkan dalam pergaulan masyarakat, seperti yang dikatakan ayat 12, bagian awal, mereka tidak berguna. Bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya? Yang perlu kita hindari adalah perbuatan dan juga perkataan yang serong, bukan orangnya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mendoakan supaya oleh kuasa Tuhan dapat mengubahnya menjadi baik. Apakah sebagai orang percaya, kita mampu menjaga hati dan ucapan terhadap sesama? Bacaan ini mau mengingatkan kita dan juga menyikapi apabila ada orang atau teman yang berniat jahat dalam hidup dan persekutuan, bagaimana respon kita? Karena itu, sebagai orang percaya, firman Tuhan tentu sebagai pengingat kita, agar tetap sadar bahwa mulut atau ucapan haruslah digunakan untuk memuliakan Tuhan. Mulut dan juga ucapan yang mengembalakan, membimbing, menuntun, mengajar, membangun, dan memberikan semangat, mendamaikan serta merukunkan haruslah menjadi prioritas dalam hidup kita. Karena itu, pergunakanlah ucapan dan tutur kata dengan baik yang mendatangkan berkat. Serta ingatkan dan bimbinglah jika ada saudara kita yang tidak dapat mengekang lidahnya, agar mereka tidak menjadi batu sandungan sesamanya.
Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Marilah kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 277, bait yang pertama dan yang kedua. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Dalam suka dan sengsaramu, ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih ya Tuhan atas berkat dan juga penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami telah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Ya Tuhan, ajar kami untuk menggunakan mulut untuk mengatakan jujur dan benar, dan menggunakan mulut untuk menyatakan kerukunan dan damai sejahtera. Tuhan, apapun jalan atau pintu yang Engkau buka atau tutup, aku percaya itu adalah yang terbaik bagiku. Kami juga sadar bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah, namun Engkau tetap mengasihani kami seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami ingin berdoa untuk keluarga Bapak Calvin Bernard Luhukai, keluarga saudara Maklon M. Adonis, dan juga keluarga Bapak Sou Cornelis Melatunan. Kami bawa ketiga keluarga ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kiranya anugerah dan juga kasih sayang selalu menyertai ketiga keluarga ini, karena apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan juga apa yang menjadi pergumulan mereka, Bapa, Engkau selalu hadir bagi mereka. Dan kiranya Tuhan, mereka selalu mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat yang hidup. Ya Bapa, di kesempatan ini juga kami ingin berdoa untuk Pelkat PKB. Berkatilah mereka ya Bapa, dari pengurus Pelkat PKB sampai ke seluruh anggotanya. Berikanlah mereka kesehatan supaya setiap pekerjaan, dan juga bimbinglah Bapak-Bapak ini dalam peran mereka sebagai pemimpin keluarga. Berikan mereka hikmat, kasih, dan juga pengertian untuk membimbing anak-anak mereka dengan benar. Biarkan kasih sayang dan juga kebijaksanaan mereka menjadi teladan bagi keluarga mereka. Kami berdoa agar Engkau memberkati setiap anggota dan juga pengurus dengan kesehatan yang baik, kekuatan fisik, dan juga keteguhan hati. Bantulah mereka dalam setiap tanggung jawab mereka, baik dalam keluarga, di tempat kerja, atau di komunitas. Jadikan mereka pelayan yang setia bagi Engkau dan sesama. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan kepada negara kami selama ini. Namun, kami juga sadar bahwa ada banyak permasalahan dan juga tantangan yang menghadang. Kami berdoa agar Engkau memberi hikmat, pengertian, dan juga kebijaksanaan kepada para pemimpin kami dalam mengatasi semua masalah ini. Kami juga memohon untuk pemimpin-pemimpin kami, termasuk presiden, menteri, gubernur, wali kota, dan juga semua pejabat pemerintahan. Berikanlah mereka hikmat, pengertian, dan juga kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang akan memengaruhi nasib negara kami. Ya Tuhan, Kau adalah Tuhan yang adil dan juga penyayang. Kami berdoa agar pemerintah dan jajaran pemerintah kami dapat menjadi alat-Mu dalam membawa kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat kami. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber segala kekuatan dan juga petunjuk. Kami memohon agar Engkau selalu menyertai generasi muda kami dalam perjalanan mereka menuju masa depan yang cerah. Jadikan kami sebagai berkat bagi dunia ini, serta bawa mereka dalam hubungan yang lebih dalam dengan-Mu. Kami juga ingin mendoakan untuk seluruh
keluarga presbiter, unit-unit misioner, serta karyawan koster dan juga security, kiranya mereka selalu bersukacita dalam melayani-Mu. Berikanlah, ya Tuhan, mereka kesehatan dan juga damai sejahtera dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, inilah doa yang kami sampaikan di pagi hari ini. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Di dalam nama-Mu ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat GPIB Yosana, selamat memulai hari baru dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.